Pertarungan dua raksasa dunia akan segera tersaji. Timnas Brasil dijadwalkan menghadapi Timnas Prancis dalam laga panas FIFA Matchday Maret 2026 yang akan berlangsung pada 27 Maret mendatang. Duel ini bukan sekadar pertandingan biasa, melainkan panggung pembuktian bagi pelatih anyar Brasil, Carlo Ancelotti, dalam meracik strategi terbaiknya jelang Piala Dunia FIFA 2026. Sebagai salah satu pelatih tersukses di dunia, Ancelotti tentu membawa ekspektasi besar untuk mengembalikan kejayaan Brasil di pentas internasional. Laga melawan Prancis akan menjadi ujian nyata, mengingat kualitas skuad Les Bleus yang dikenal solid di semua lini. Ini adalah momen krusial untuk melihat bagaimana taktik jitu Ancelotti mampu meredam kekuatan lawan sekaligus memaksimalkan potensi bintang-bintang Brasil. Tak hanya soal hasil, pertandingan ini juga menjadi kesempatan emas untuk mematangkan komposisi tim terbaik. Siapa saja yang akan dipercaya mengisi starting 11? Dan bagaimana strategi yang akan diterapkan untuk menaklukkan Prancis? Semua akan kita bahas dalam prediksi lengkap versi Raftel Sport. Jadi, pastikan kamu simak video ini sampai habis. Penjaga gawang, Ederson. Untuk posisi penjaga gawang, Ederson Moraes diprediksi menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti saat Timnas Brasil menghadapi Timnas Prancis di FIFA Matchday Maret 2026. Kiper berusia 32 tahun ini dinilai masih memiliki kualitas dan pengalaman yang sangat dibutuhkan di laga besar seperti ini. Bersama klubnya, Fenerbahce, Ederson tampil cukup konsisten dengan mencatatkan 31 penampilan sepanjang musim dan berhasil mengoleksi 11 clean sheet. Kemampuan distribusi bola serta ketenangannya di bawah mistar menjadi nilai tambah yang bisa membantu Brasil dalam membangun serangan dari lini belakang. Bek kanan, Wesley. Beralih ke posisi bek kanan, Wesley França diprediksi akan menjadi andalan Carlo Ancelotti dalam laga antara Timnas Brasil melawan Timnas Prancis. Pemain berusia 22 tahun ini tampil impresif bersama AS Roma musim ini dengan catatan 34 pertandingan, 4 gol, dan 2 assist. Performa tersebut menunjukkan bahwa Wesley bukan hanya solid dalam bertahan, tetapi juga aktif membantu serangan. Kecepatan, stamina, serta kemampuan overlap yang dimilikinya bisa menjadi senjata penting bagi Brasil, terutama untuk menekan sisi kiri pertahanan Prancis dan membuka ruang di lini serang. Bek tengah, Marquinhos. Untuk posisi bek tengah, Marquinhos diprediksi akan menjadi pilar utama di lini belakang Timnas Brasil saat menghadapi Timnas Prancis. Pemain berusia 31 tahun ini dikenal sebagai sosok berpengalaman yang memiliki jiwa kepemimpinan kuat di lapangan. Bersama Paris Saint-Germain, Marquinhos telah tampil dalam 23 pertandingan musim ini dan turut menyumbangkan 2 gol. Kemampuan membaca permainan, duel udara yang solid, serta ketenangannya dalam mengawal lini pertahanan menjadi faktor penting yang dibutuhkan Brasil untuk meredam agresivitas lini serang Prancis. Bek tengah, Bremer. Untuk mendampingi Marquinhos di jantung pertahanan, Gleison Bremer diprediksi akan menjadi pilihan Carlo Ancelotti dalam laga antara Timnas Brasil menghadapi Timnas Prancis. Bek tengah berusia 29 tahun ini tampil konsisten bersama Juventus dengan catatan 24 pertandingan, 3 gol, dan 3 assist musim ini. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Bremer tidak hanya tangguh dalam bertahan, tetapi juga berkontribusi saat situasi bola mati maupun membangun serangan. Kekuatan fisik, kemampuan duel 1 lawan 1, serta agresivitasnya akan sangat dibutuhkan untuk meredam lini depan Prancis yang dikenal cepat dan berbahaya. Bek kiri, Douglas Santos. Untuk posisi bek kiri, Douglas Santos diprediksi akan mengisi sisi pertahanan Timnas Brasil saat menghadapi Timnas Prancis. Pemain berusia 32 tahun ini dipercaya oleh Carlo Ancelotti karena pengalaman serta kestabilannya di lini belakang. Bersama Zenit Saint Petersburg, Douglas Santos telah tampil dalam 16 pertandingan musim ini dengan kontribusi 2 gol dan 2 assist. Kemampuannya dalam bertahan sekaligus membantu serangan dari sisi kiri menjadi nilai penting, terutama untuk menjaga keseimbangan permainan Brasil saat menghadapi tekanan dari lini sayap cepat milik Prancis. Gelandang bertahan, Casemiro. Untuk posisi gelandang bertahan, Casemiro diprediksi akan menjadi jangkar utama Timnas Brasil saat menghadapi Timnas Prancis. Pemain berusia 34 tahun ini tetap menjadi pilihan Carlo Ancelotti berkat pengalaman dan kemampuannya dalam menjaga keseimbangan tim. Bersama Manchester United, Casemiro telah tampil dalam 29 pertandingan musim ini dengan kontribusi 7 gol dan 2 assist. Selain kuat dalam duel dan memutus serangan lawan, ia juga mampu membantu transisi permainan serta memberikan ancaman dari lini kedua.
Perannya akan sangat vital dalam meredam kreativitas lini tengah Prancis. Gelandang tengah, Andrés Santos. Untuk posisi gelandang tengah, Andrés Santos diprediksi akan menjadi pilihan Carlo Ancelotti dalam duel antara timnas Brasil melawan timnas Prancis. Gelandang berusia 21 tahun ini tampil menjanjikan bersama Chelsea dengan catatan 35 pertandingan, 1 gol, dan 4 assist musim ini. Meski masih muda, Andrés Santos memiliki visi bermain yang baik, kemampuan distribusi bola yang rapi, serta mobilitas tinggi di lini tengah. Perannya akan sangat penting dalam membantu transisi permainan Brasil, baik saat menyerang maupun bertahan menghadapi tekanan kuat dari lini tengah Prancis. Gelandang serang, Matheus Cunha. Untuk posisi gelandang serang, Matheus Cunha diprediksi akan menjadi motor kreativitas timnas Brasil saat menghadapi timnas Prancis. Pemain berusia 26 tahun ini dikenal sebagai sosok versatile yang mampu bermain di beberapa posisi lini depan, sehingga menjadi pilihan menarik bagi Carlo Ancelotti. Bersama Manchester United, Cunha telah mencatatkan 29 penampilan musim ini dengan torehan 7 gol dan 3 assist. Kemampuan dribble, visi menyerang, serta fleksibilitasnya dalam membuka ruang akan menjadi kunci bagi Brasil untuk membongkar pertahanan solid Prancis. Penyerang sayap kanan, Raphinha. Untuk posisi penyerang sayap kanan, Raphinha diprediksi akan menjadi andalan timnas Brasil saat menghadapi timnas Prancis. Pemain berusia 29 tahun ini tampil luar biasa bersama FC Barcelona dengan catatan 29 pertandingan, 17 gol, dan 5 assist musim ini. Performa impresif tersebut membuat Carlo Ancelotti hampir pasti mengandalkannya di sisi kanan serangan. Kecepatan, kemampuan dribble, serta akurasi tembakan dari kaki kiri menjadi senjata utama Raphinha untuk membongkar pertahanan Prancis, sekaligus memberikan ancaman nyata dari sektor sayap. Penyerang sayap kiri, Vinicius Junior. Untuk posisi penyerang sayap kiri, Vinicius Junior diprediksi akan menjadi senjata utama timnas Brasil saat menghadapi timnas Prancis. Pemain berusia 25 tahun ini merupakan andalan Real Madrid dan dikenal dengan kecepatan serta kemampuan dribblenya yang mematikan. Sepanjang musim ini, Vinicius telah tampil dalam 41 pertandingan dengan torehan 15 gol dan 11 assist. Performa tersebut membuat Carlo Ancelotti sangat bergantung pada kreativitas dan eksplosivitasnya di sisi kiri serangan. Kemampuannya dalam menembus pertahanan lawan dan menciptakan peluang akan menjadi ancaman besar bagi lini belakang Prancis. Penyerang tengah, Igor Thiago. Untuk posisi penyerang tengah, Igor Thiago diprediksi akan menjadi ujung tombak timnas Brasil saat menghadapi timnas Prancis. Penyerang berusia 24 tahun ini tengah tampil tajam bersama Brentford dengan catatan impresif 22 gol dari 32 pertandingan musim ini. Performa tersebut membuat Carlo Ancelotti percaya untuk menempatkannya sebagai andalan di lini depan. Dengan postur kuat, insting gol tinggi, serta kemampuan positioning yang baik, Igor Thiago diharapkan mampu menjadi pembeda dan memaksimalkan setiap peluang yang diciptakan oleh lini serang Brasil. Secara keseluruhan, komposisi pemain yang diprediksi akan diturunkan Carlo Ancelotti menunjukkan perpaduan antara pengalaman dan energi muda dalam skuad timnas Brasil. Menghadapi timnas Prancis tentu bukan tugas mudah, namun dengan kualitas individu serta kedalaman skuad yang dimiliki, Brasil punya peluang besar untuk tampil kompetitif bahkan meraih kemenangan. Laga ini akan menjadi gambaran awal bagaimana racikan taktik Ancelotti bekerja di level internasional, terutama dalam menghadapi tim sekelas Prancis yang dikenal solid dan disiplin. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi momen penting untuk melihat chemistry antar pemain serta efektivitas strategi yang diterapkan sebelum tampil di Piala Dunia FIFA 2026. Jika mampu tampil konsisten dan memaksimalkan setiap peluang, bukan tidak mungkin Brasil kembali menunjukkan jati dirinya sebagai salah satu kandidat kuat juara dunia. Menarik untuk dinantikan, apakah strategi Ancelotti benar-benar mampu membawa Seleção kembali berjaya? Jadi, menurut kalian, apakah starting 11 ini sudah yang terbaik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.